Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam masuk surga. Tapi apabila memberi salam dan menjawab salam sesuai dengan sunnah. Karena di luar sana banyak orang memberi salam dan menjawab salam tidak sesuai dengan sunnah. Contoh, ada orang mengucapkan salam begini, Assalamualaikum, dijawab Kumsalam. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Jadi yang sesuai dengan sunnah adalah pakai alif lam. Assalamu, Assalamu. Kemudian dijawab, kembalikan alif lamnya. Alaikumussalam, Alaikumussalam. Tadi saya dengar sebagian menjawab salam Alaikumussalam. Belum pas. Ya, Alaikumussalam. Jangan kepeleset Alaikumis, tidak boleh. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendingan, walaupun agak sedikit kaku kedengaran karena belum biasa. Jadi coba dibiasakan ya. Assalamualaikum, Alaikumussalam, Alaikumussalam. Itu ibu-ibu terutama, ibu ya. Nih. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'dal a'yadzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, seperti yang kita lakukan siang hari ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Oh subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu, di sela-sela kesibukan kita bekerja setelah salat zuhur, yang barangkali banyak di antara kita yang belum melakukan santapan jasmani, makan, tapi lebih dahulu mendengarkan santapan rohani. Ini adalah suatu nikmat dari Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita jadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan mudah masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kita pada siang hari ini adalah antara hidayah dan dolalah. Hidayah petunjuk, dolalah kesesatan. Bukan dilalah. Nek dilalah itu apa? Kebetulan. Itu bahasa Jawa, dilalah. Ini dolalah, kesesatan. Jadi antara hidayah dan dolalah. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Di luar sana banyak sekali model pemikiran, pemahaman di dalam Islam ini. Ada orang rajin ikut pengajian, tapi semakin rajin dia ikut pengajian, semakin bingung dia. Kenapa? Ustadz A bicara begini, Ustadz B ngomong begitu. Kelompok satu mengatakan dia yang paling benar, kelompok lain menuding bahwa kelompok itu adalah sesat. Kok pusing saya Ustadz?
Semakin rajin saya ngaji, semakin pusing saya. Kalau begitu, ya udahlah, nggak usah ngaji sekalian. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir zaman. Kalau kita tahu dalil, kita tidak perlu pusing. Kenapa? Karena memang sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW bahwa orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani terkotak-kotak menjadi 72 golongan. Dan umatku kelak akan tersekat-sekat menjadi 73 golongan. 72 terancam masuk neraka, dan 1 golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yang berpola pikir, berperilaku, berjalan pada hidayah Allah. Nah, jadi tidak perlu pusing kita. Dari sekian banyak pemahaman, pasti ada yang benar. Pasti ada yang benar. Nah, itu yang akan kita cari. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya hidayah ini bagi kita seorang muslim, ini dapat kita lihat di dalam doa yang kita minta kepada Allah sehari semalam. 17 kali kita minta hidayah. Wajib. Kapan? Ketika sholat 5 waktu. Di dalam 17 rakaat itu, kita membaca suratul Fatihah. Dan itu wajib. Di dalam suratul Fatihah itu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami, jalan yang lurus. 17 kali minimum. Kemudian kita juga minta terhindar daripada kesesatan, 17 kali juga. Di ujung suratul Fatihah itu kita membaca ayat walad dolin, dan janganlah kami ya Rabb termasuk orang-orang yang sesat. 17 kali. Nah, ini hamba-hamba Allah. Jadi oleh karena itulah pentinglah kita membahas apa itu hidayah, apa itu dolalah. Mari kita lihat. Hidayah adalah berasal dari bahasa Arab. Yang akar katanya adalah hada, yahdi, hidayatan. Artinya petunjuk. Jadi hidayah ini adalah petunjuk secara arti kata. Adapun menurut istilah agama, hidayah ini adalah petunjuk jalan atau penjelasan-penjelasan yang menyampaikan kita sampai pada tujuan akhir. Itulah hidayah. Jadi dia petunjuk jalan atau penjelasan yang menyampaikan kita sampai pada tujuan akhir kita. Maaf. Apa tujuan akhir kita ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini, setelah nanti mati, tujuan akhirnya kemana? Kemana kita? Masuk ke dalam surga. Tapi tidak cukup itu. Tujuan akhir kita adalah terbebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Itulah cita-cita kita. Dan itu harus ditanamkan bagi setiap muslim yang mukmin. Wajib kita tanamkan cita-cita ini. Terbebas dari neraka, masuk ke dalam surga, agar terarah jalan kehidupan kita ini. Apa dalilnya Ustaz? Surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pastilah akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap kalian akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Disempurnakan balasannya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, merekalah orang yang sukses. Merekalah orang yang beruntung. Terbebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Itulah orang yang beruntung. Hamba-hamba Allah. Nah, itulah tujuan akhir hidup kita ini. Dan untuk sampai kepada tujuan itu, cuma satu jalan, yaitu jalan hidayah. Tak ada yang lain. Jalan hidayah. Cuma dua jalan di dunia ini. Cuma dua jalan. Wa hadainahu najdain. Dan kami berikan pilihan hidayah kepada mereka itu dua jalan. Jalan hidayah dan jalan dolalah, kesesatan. Kalau seseorang sudah berjalan pada hidayah, pasti dia tidak akan sesat selamanya. Tapi kalau seseorang itu berjalan pada dolalah, pasti dia tidak akan berjalan pada hidayah. Cuma dua. Tidak ada poros tengah, tidak ada. Hidayah, dolalah. Kita kan sering mendengar khutbah Nabi, ya, ketika berkhutbah beliau itu membaca muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa-siapa yang sudah Allah berikan hidayah kepadanya, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa-siapa yang sudah Allah sesatkan, maka dia tidak akan dapat hidayah selama-lamanya. Ini sabda Rasul. Nah, oleh karena itu hamba-hamba Allah, cuman satu jalan yang bisa menyampaikan kita sampai pada tujuan akhir kita, yaitu jalan hidayah. Nih, kemudian lawan dari hidayah ini adalah dolalah. Dolalah ini bahasa Arab yang akar katanya dolla yadillu dolalatan. Artinya kesesatan. Bukan dolan-dolan. Nek dolan-dolan apa itu? Jalan-jalan. Wong Batak ngomong Jawa ya apa-apa ya kan. Bukan dolan-dolan tapi dolalatan. Kesesatan. Nah, jadi dolalah ini maknanya adalah segala sesuatu yang menyimpang dari hidayah. Itulah dolalah. Nah, nanti kita lihat hidayah ini ada dua dia setidak-tidaknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah hidayah. Yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah dolalah. Al-Quran adalah hidayah. Dalilnya apa? Suratul Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itulah hidayah, petunjuk. Begitu juga As-Sunnah atau Al-Hadis, itu juga hidayah. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, firman Allah, Al-Quran. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah, sebaik-baik petunjuk adalah
petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hidayah, Al-Quran, As-Sunnah. Kalau dia berjalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia telah berjalan pada hidayah. Sampailah dia kepada tujuan akhir, yaitu terbebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Tapi kalau tidak berjalan pada hidayah, tidak berjalan pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia berada pada dolalah, kesesatan. Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 116. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Dan jika engkau, hai Muhammad, mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Jadi Allah menegur kepada Rasul, dalam beragama, dalam berkehidupan, kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Apa akibatnya? Yudilluka an sabilillah. Mereka itu yang banyak itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ini teguran Allah kepada Rasulullah, peringatan Allah kepada Rasulullah, dan untuk kita sebagai umat Rasulullah. Kalau kita beragama ini, terutama dalam berislam ini, dalam beribadah, dalam berakidah, kita mengikuti kebanyakan orang di luar sana, maka mereka itu akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Nah, inilah yang sekarang ini terjadi. Begitu kita sampaikan, ini loh Qur'annya, ini loh hadisnya, sunnahnya, apa kata mereka? Memang sih yang kami amalkan ini, yang saya sampaikan ini, memang tidak ada dalam Quran, memang tidak ada dalam hadis, tapi kan ini baik. Itulah dia. Disitulah racun itu. Banyak di luar sana, apalagi kalau antum rajin melihat ceramah di YouTube lah, berbagai macam ustadz. Ustadz yang hidayah ada, ustadz yang dolalah banyak. Ini hamba-hamba Allah. Anda lain sendiri dari kita-kita. Orang kebanyakan orang begini, kok Anda sendiri yang beda? Mana mungkin itu yang terkenal itu, mana mungkin mereka salah? Mayoritas dari kaum muslimin, Anda sendiri beberapa orang yang berbeda sama mayoritas. Apa iya mayoritas itu salah? Nih kata Allah, mayoritas itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Subhanallah. Hati-hati kita. Ini ya, ada juga sebagian ustadz ditanya, "Ustadz, itu dalil Qur'annya mana Ustadz? Dalil hadisnya mana Ustadz?" Apa kata ustadz? "Kamu sedikit-sedikit nanya dalil, sedikit-sedikit nanya dalil. Nanya dalil kok sedikit-sedikit, capek deh." Begitu. Ya Allah, kita nanya dalil tapi diledek kita, bahkan dituduh kamu alir A. Subhanallah. Tak boleh, hamba-hamba Allah. Ini Allah yang menyatakan, dalam beragama ini terutama kalau mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Apa sebabnya? Allah terangkan sebabnya. Iyattabi'una illa zon. Karena mereka kebanyakan itu dalam beragama ini tidaklah mengikuti kecuali prasangka saja. Seperti saya sampaikan tadi, memang tidak ada dalil Qur'annya, memang tidak ada dalil hadisnya, tapi kan ini baik. Itu tadi prasangka mereka. Jadi beragama ini menurut sangka-sangka, menurut perasaan, menurut pemikiran dia. Padahal tidak boleh. Kalaulah memang itu baik, pasti ada dalam Al-Quran, pasti ada dalam As-Sunnah, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Oh, bahasa apa itu? Ngeri bahasanya kan?
baik secara rinci maupun secara global. Pasti ada. Karena tidak mungkin dalam Quran itu tidak diterangkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan Islam itu untuk kamu sebagai agama. Surah Al-Maidah ayat 3. Jadi Islam ini sudah sempurna. Tidak ada yang terlupakan. Tidak ada yang tidak masuk dalam Al-Quran. Di dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah burung mengepakkan sayapnya di udara itu, kecuali semua sudah aku terangkan. Malam seperti siang, siang seperti malam. Tak ada beda dengan hadis-hadis yang dibawakan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, hamba-hamba Allah, jangan sampai kita tertipu dengan statement seperti tadi. Hati-hati kita ini dalam beragama. Cuma sekali hidup, tak ada hidup kedua kali. Tak ada hidup kedua kali. Ini hamba-hamba Allah. Apalagi alasan Allah, apalagi penjelasan dari Allah. Kebanyakan orang yang mengikuti prasangka dalam beragama ini, wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka itu kecuali mereka menipu Allah, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah. Padahal tidak ada disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah yang disebut sebagai hidayah itu. Tidak ada. Tapi mereka tipu. Mereka katakan, ini adalah agama Allah. Ini adalah dari Rasulullah. Kita mengharapkan balasan pahala dari Allah. Padahal cara, teknik, model ibadah seperti itu tidak pernah ada disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah, ini hamba-hamba Allah. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzami Allah wa iyyakum. Kemudian kita lihat makna hidayah. Jadi hidayah ini ada makna yang sangat banyak. Ya, sinonim. Kurang lebih 171 kali disebutkan dalam Al-Quran makna hidayah ini. Disebutkan lebih kurang itu 52 kali dalam hadis-hadis yang sahih tentang hidayah dan kata yang semakna dengan dia. Nah, di antara makna hidayah ini adalah Islam. Islam itu hidayah. Iman juga hidayah. Tauhid pun hidayah. Istiqomah, konsisten, itu juga hidayah. Wah, ibu itu dia sekarang semenjak pakai kerudung, jilbabnya pun sudah jumbo. Ya, sudah jumbo. Artinya jilbabnya besar. Dan istiqomah dia. Hebat ibu itu, dapat hidayah dia. Istiqomah. Bapak itu pun begitu dia. Subhanallah. Rajin sekali. Padahal tadi tidak pernah ikut taklim. Sekarang kalau ada taklim rajin dia. Bahkan dia duluan datang. Kenapa? Istiqomah dia dapat hidayah. Jadi istiqomah itu adalah hidayah. Nah, kemudian taufik. Taufik juga hidayah. Makanya sering kita mendengar wabillahi taufik wal hidayah. Sering kita dengar. Jadi hidayah ini lebih global, lebih umum dia. Nah, di dalam hidayah itu ada pengertian taufik. Makna taufik ini hidayah, tapi lebih spesifik dia. Apa itu taufik? Taufik ini adalah kesadaran spontanitas. Ketika dia mendengar ceramah atau ketika dia membaca buku, mendengar ceramah, tersentak dia. Alamak, itu rupanya maknanya. Baru tahu, untung saya datang ngaji. Jadi kesadaran seperti itulah namanya hidayah, taufik. Dan taufik yang disebut hidayah. Tersentak, kaget dia. Itu rupanya ya, begitu rupanya ya. Baru tahu saya. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau berikan taufik kepadaku. Dan itu adalah hidayah. Itu taufik. Kesadaran spontanitas. Ketika dia mendengar ceramah atau ketika dia membaca tulisan. Baca tulisan. Nah, ini biasanya orang yang sudah mendapat hidayah iman dan tauhid lah. Saya tahadus binikmah, saya sering. Sebentar saya mendengarkan ceramah, intinya saya dapat. Alhamdulillah ya Allah, ini taufik darimu. Ku dapat. Baca-baca, ini dia yang saya cari. Begitu. Itulah taufik. Ini taufik. Makanya nanti ada orang belum mau ngaji,
belum mau nutup aurat, belum mau sholat. Apa kata teman komentar? Dia mah belum dapat hidayah. Salah. Bukan belum dapat hidayah, dia belum mau sama hidayah. Karena hidayah itu ada di depan dia. Al-Quran itu hidayah, ya, hadis itu hidayah, majelis taklim seperti ini juga hidayah. Tahu kita setiap hari Kamis ini ada taklim di sini. Ada taklim, saya ingin dapat hidayah, saya hadir. Ketika taklim itu dia dengar, dia dapat kesadaran spontanitas, taufik, jadi hidayah. Kemudian Rasul itu juga hidayah. Mudah menerima ketetapan Allah, itu juga hidayah. Mudah dia menerima, mudah menangkap. Disampaikan firman Allah, disampaikan hadis Rasul, mudah dia menangkap. Itu hidayah. Ada orang yang susah sekali mendapat. Kenapa? Kotor hatinya, kotor kolbunya, akibat dosa-dosa yang dia lakukan, yang sudah pernah kita bahas, antara dosa dan taubatan nasuha. Kemudian dakwah seperti ini juga hidayah. Ya, kemudian lagi Al-Quran, As-Sunnah, ilmu pengetahuan, itu hidayah. Anak kita 3, anak yang pertama ranking 1, anak kedua ranking 2, anak ketiga ranking 3. Kita mengatakan alhamdulillah, anak-anakku dapat hidayah darimu ya Allah. Apa hidayah? Ilmu pengetahuan. Hidayah. Kemudian apa lagi? Menegakkan argumentasi dengan dalil. Ini juga hidayah. Saya senang dengar ceramah Ustadz. Kenapa? Ceramah Ustadz itu ditegakkan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Ustadz model beginilah yang dikatakan Ustadz hidayah. Nah, begitu. Tapi kalau ada ceramah tak pernah keluar dari lisannya dalil Al-Quran, tak pernah keluar dari mulutnya dalil hadis As-Sunnah, dia cerita ngalur ngidul kemana-mana, bisa kita katakan dalam diri kita, ini Ustadz adalah Ustadz dolalah. Tapi jangan di depan dia, marah nanti dia. Itu aja membedakannya. Ya, majelis taklim pengajian, kalau dia berdiri di atas dalil, itu Ustadz hidayah lah itu. Tapi kalau tidak, Ustadz dolalah. Ini hamba-hamba Allah. Kemudian kemampuan menilai. Ya, menilai. Orang datang sama kita, Bu atau Pak, saya mau sharing nih sama Bapak, sama Ibu. Apa kata kita? Yang benar aja, masa saya untuk tempat berdiskusi, yang lain yang lebih pakar. Tidaklah, saya serak sama Bapak ini. Ya silakan ngobrol-ngobrol. Setelah dia ngobrol panjang lebar, diminta bagaimana kira-kira pendapat Bapak. Spontan ini mengatakan, oh begini, berdasarkan ini, begini. Setelah itu dia senang. Terima kasih Pak ya, terima kasih Bu ya. Aduh, saya sekarang tenang, saya sekarang puas. Begitu dia pergi, kita tersentak kaget. Kok saya bisa ya ceramah seperti itu, bisa memberikan solusi kepada dia begitu? Ya Allah, ini hidayah darimu. Itu hidayah itu. Nggak sangka kita bisa memberikan pengarahan seperti itu. Itulah hidayah dari Allah. Nah, kemudian hamba-hamba Allah, pahala itu juga hidayah. Ya, itu juga hidayah, pahala balasan dari Allah. Ini hamba-hamba Allah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin azam ya Allah wa iyyakum, para alim ulama dari lebih 71 macam tadi ini, itu ulama mengkelompokkan menjadi 4 macam hidayah itu. Dikelompokkan. Nah, mari kita lihat. Di antaranya ini disusun oleh Imam Ibnul Qayyim Az-Zawji. Ya, Ibnul Qayyim Az-Zawji. Jadi beliau ini menjadikan atau mengklasifikasikan, mengkelompok-kelompokkan hidayah yang 71 macam tadi itu, ya, menjadi 4. Menjadi 4 macam dia. Yang pertama, hidayah i'tiqadiyah. Hidayah i'tiqadiyah. Petunjuk yang berhubungan dengan keyakinan. Nah, inilah dia. Apa saja yang tergabung dalam hidayah i'tiqadiyah ini? Yang pertama, Islam. Islam itu adalah hidayah i'tiqadiyah. Allah berfirman di dalam surah As-Saff, surah 61 ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda.
dengan hidayah. Wa dinil haq, dan agama yang hak. Jadi agama yang hak yaitu din al-Islam. Ini adalah hidayah. Agama Islam ini adalah hidayah. Oleh karena itu ada orang, ya, tadinya dia non muslim, kemudian dia dengar ceramah di YouTube, debat-debat antar agama, dia baca-baca buku, dia banding-bandingkanlah kitab suci dia yang selama ini dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Dia banding-banding, kemudian dia tersentak kaget, langsung dia menyatakan diri, saya ingin masuk Islam. Kemudian dia pun masuk Islam. Ketika dia masuk Islam itu berarti dia mendapat hidayah. Subhanallah. Jadi Islam itu adalah hidayah. Nah, tapi sekali lagi hidayah Islam ini adalah mutlak hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita memberikan hidayah kepada siapapun. Hatta Rasulullah pun tidak bisa. Di sini disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 37, in tahris ala hudahum. Wahai Muhammad, jika engkau sangat mengharapkan agar mereka pemuka Quraisy Mekah itu mendapat hidayah, yaitu masuk Islam, fa innallaha la yahdi may yudillu, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang yang sudah disesatkan oleh Allah dikarenakan ulah dia. Jadi Rasulullah ini sangat mengharapkan pemuka Quraisy ketika di Mekah, terutama kepada paman beliau yang bernama Abu Thalib. Sangat mengharapkan Rasulullah agar pamannya dapat hidayah masuk Islam. Ketika sakit Rasul datang, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah, kujamin engkau ya wahai paman masuk surga, kujamin engkau masuk surga. Karena memang kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi apa, Abu Jahal di sampingnya, dia lirik Abu Jahal, begitu. Tak berani dia, nggak berani dia, sedih Nabi. Makanya Allah tegur Rasulullah, hidayah itu milikku wahai Muhammad, milikku. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat utama Nabi, beliau ini punya orang tua yang sudah cukup tua, namanya Kuhafa, ya, sudah hampir 80-an umurnya. Abu Bakar saja sudah tua, apalagi kakeknya, bapaknya ini, ayahnya ini. Satu ketika ayahnya masuk Islam pada usia tua itu. Kemudian Abu Bakar tercermin dari wajahnya kurang bahagia, bahkan ada pancaran agak sedikit kecewa. Teman-teman Abu Bakar bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak gembira ketika ayahmu masuk Islam? Kamu sepertinya agak sedikit kecewa. Apa kata Abu Bakar? Kalau ayahku yang tua itu masuk Islam, dapat hidayah Islam, itu untungnya, manfaatnya hanya untuk diri beliau sendiri. Saya sangat berharap Abu Thalib, tokoh-tokoh di Mekah itu masuk Islam, pengaruhnya besar kepada dakwah Allah. Saya kecewa kenapa tidak mereka yang dapat hidayah Islam. Subhanallah. Nah, jadi sekali lagi, hidayah ini mutlak milik Allah. Kita mengajak orang, mengajak saudara, mengajak orang tua, jangan ada sekalipun niat kita agar dia dapat hidayah dari ucapan kita, jangan. Tapi wajib kita menyampaikan dakwah. Seperti ini. Tak tahu kita ini, tiba-tiba Allah temparkan hidayah ke dalam kolbu antum semua. Nggak tahu kita, Allah yang lemparkan. Tuh. Oh, subhanallah. Ini hamba. Tapi datanglah ta'lim. Allah lemparkan, Allah kasih. Subhanallah. Itulah Islam. Bersyukurlah kita sekarang ini sudah terlahir dalam hidayah Islam. Sudah bersyukurlah masuk Islam, kita sudah bersyukurlah. Tapi ingat, tidak semua orang yang sudah mendapat hidayah Islam ini, dia berjalan pada hidayah itu sendiri. Tidak. Karena ada orang yang sudah dapat hidayah Islam, ternyata Islam yang dia anut, Islam yang dia amalkan, bukan Islam berjalan pada hidayah, tapi Islam yang berjalan pada dolalah. Kok bisa begitu? Kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun
Surah 23 ayat 52 hingga 54. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya agama tauhid ini, agama Islam ini adalah agama yang satu. Aku Tuhanmu, bertakwa kepadaku, kata Allah. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburo. Kemudian tokoh-tokoh Islam itu memotong-motong umat ini menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok-kelompok itu mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kelompok kami yang paling benar, kelompok kami yang paling lurus, kelompok kami yang paling ini. Kelompok lain yang tidak satu kelompok dengan kami adalah sesat. Yang tidak satu kelompok dengan kami adalah neraka. Mereka seperti itu. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Fadharhum fi ghamratihim hattahin. Biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka sampai satu saat nanti kiamat. Nah, jadi kalau dia ngaku Islam, ternyata dia bangga dengan kelompoknya, sesat, dolalah. Tak boleh. Nah, ini kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itulah Islam. Islam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkasih sayang kepada sesama muslim, tegas kepada orang kafir, bukan anarkis, tegas. Masalah agama, lakum dinukum wali. Inilah Islam hidayah itu. Jadi jangan bangga dengan kelompok. Ini sekarang ini yang kita lihat. Masing-masing kelompok membanggakan kelompok dia yang paling benar. Bahkan kalau ada yang ceramah, ustadz ceramah, siapa ustadznya? Oh, bukan dari kalangan kita. Udah, nggak usah datang. Astagfirullah. Ayak naon, ayak naon. Bener nggak itu ayak naon? Orang Batak ngomong Sunda, tak naon-naon lah. Bagaimana ini? Saya sering ceramah itu di tempat-tempat, kantor-kantor lah. Harusnya yang akan ceramah itu Ustadz dari kelompok mereka. Tiba-tiba ada urusan entah apa walau alam, ditelepon sama pengurus. Ustadz Purba, labik, ada apa Pak Ji? Bisa nggak hari ini maaf ini mendadak menggantikan. Siapa? Si Fulan. Oh begitu? Nggak salah saya ini. Oh, masa orang terkenal begitu saya menggantikan? Nggak apa-apa Ustaz. Oke, taiblah. Saya datang. Begitu datang, habis sholat, diumumkan. Oleh karena satu hal, Ustaz kita tidak bisa datang. Digantikan sama Ustaz Purba. Alamak. Pada lihat semua, mulai berangkat satu-satu. Keluar satu-satu. Kenapa? Tak satu aliran katanya. Apa ini coba? Ini dolalah kalau begini. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau saya salah, menyimpang dari dalil, ingatkan saya. Begitu dong. Bukankah orang Yahudi seperti itu cara berfikirnya? Orang Yahudi ghairil maghdubi alaihim. Dimurkai itu orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Orang Yahudi ini selalu menutupi kebenaran yang ada. Orang Yahudi ini tidak mau mengikuti kepada Rasulullah karena Rasulullah bukan dari kelompok mereka, bukan dari suku mereka, bukan dari bangsa mereka. Mereka tolak, padahal mereka tahu Rasulullah itu benar. Walad dolin, Nasrani. Mereka ini sesat. Kenapa sesat? Mereka tukar-tukar agama, mereka combine, mereka inovasi agama itu. Akhirnya rusaklah. Makanya Islam datang, tidak boleh kita ikutin sahabat. Subhanallah. Ini makanya hati-hati kita sekarang. Kita dengarkanlah ceramahnya. Kalau memang ceramahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita ikut. Kalau tidak, ya kita kasih nasihat atau kita bertanya. Yang tujuan bertanya itu agar ustaz tersebut mau kembali lagi introspeksi diri. Ini yang dikatakan Islam berjalan pada dolalah apabila dia bangga dengan kelompoknya. Apalagi Islam yang berjalan pada dolalah, Islam KTP.
Ini dia. Bapak Islam, iya. Kok nggak sholat? Ustadz, ini KTP saya Islam, Ustadz. Kita doakan KTP-nya masuk surga, orangnya, jangan. Orangnya dapat hidayah. Itu dia. Orangnya dapat hidayah sehingga dia ibadah. Untunglah nggak jadi dihapus kolom agama di negeri ini. Kalau jadi dihapus kolom agama, tak beragamalah dia. Ada aja Islam aja itu masih begitu. Apalagi kalau dihapus agama. Ini hamba-hamba Allah. Begitu juga ada Islam kurnat winti, cukur sunat, kawin mati. Begitu lahir dicukur, udah gede disunat, dewasa dikawinkan, tua mati disolatkan. Cuma 4 Islamnya: cukur, sunat, kawin, mati. Disingkat menjadi kurnat winti, cukur, sunat, kawin, mati. Tak pernah sholat dia, ngakunya Islam. Kerjaannya di empang terus mancing. Padahal yang namanya mancing tidak ada kemajuan. Kenapa? Kalau maju jebur ke empang. Makanya diem aja itu orang mancing. Tak pernah sholat. Wah, ini Islam dolalah begini. Kalau sampai mati dia begitu, bahaya dia. Kalau nggak segera taubat. Itu yang pertama. Ya, yang pertama Islam. Islam. Hidayah itu adalah Islam, i'tiqadiyah. Satu lagi, hidayah itu adalah iman. Iman juga hidayah. Ya, tapi iman yang mana? Iman yang bersih. Iman yang tidak terkontaminasi dengan syirik. Ya, disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Rasulullah mengatakan kezaliman itu adalah syirik. Yang tidak mencampurkan adukan dengan syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang aman nanti dunia akhirat, dan merekalah orang yang mendapat hidayah. Oh subhanallah. Jadi iman ini adalah hidayah, iman yang bersih dari syirik. Tapi kalau syirik, dolalah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan, ya, tidak akan mengampunkan orang-orang yang berbuat syirik. Kalau sampai mati dia tidak taubat. Dan Allah mengampunkan dosa selain syirik. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat yang sangat jauh. Apa itu syirik? Syirik ini mempersekutukan Allah. Di dalam surah Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Orang musyrik ini adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah satu sisi, tapi dia meminta kepada sisi lain, kepada yang lain di satu sisi yang lain. Nah, lawan daripada syirik ini adalah tauhid tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang syirik ini, iyyaka na'budu wa iya Gunung Kawi nasta'in. Iyyaka na'budu wa iya paranormal nasta'in. Mereka salat, mereka puasa, mereka haji, mereka umroh, tetapi mereka minta kepada selain Allah dengan alasan, Ustadz, ini kan cuma syariat. Yang penting kan hati kita kepada Allah, Ustadz. Cuman syariat kok, ini nggak apa-apa. Astaghfirullah. Itulah syirik. Tak boleh. Kita menyembah Allah, minta kepada Allah. Cara mintanya, wasta'inu bisabri wassalah. Minta kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat apa? Salat hajat kah? Salat duha kah? Salat tahajud kah? Habis salat minta, ya Allah, aku punya usaha, lancarkan usaha ke ini ya Rabb. Begitu. Hamba-hamba Allah. Nah, inilah dulu mungkin karena terbatasnya waktu. Insya Allah nanti kita akan sampaikan, ya, bagaimana agar kita mendapatkan hidayah ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa langkah-langkahnya? Apa usaha-usahanya? Tetap bersama saya setelah yang satu ini, insya Allah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Silakan bagi jamaah yang bertanya, ada waktu 5 menit. Fadol, silakan. Fadol. Ya sahabat, silakan. Bacaan Al-Quran sampai pada mayit atau enggak? Oh gitu. Sejauh yang saya tahu ada satu mazhab yang menyatakan bacaan Al-Quran itu sampai, yaitu kalau saya kurang dasarnya
mazhab Hambali, karena berdalilkan dengan orang meninggal itu terputus amalannya kecuali 3, yaitu salah satunya anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini membacakan Al-Quran bisa sampai. Nah, inilah kita belajar tentang hidayah dan dolalah ini. Ya, nanti ketika kita masuk kepada frame of thinking, hidayah or dolalah. Frame of thinking, keren ya. Nanti di sana nanti akan ketemu. Jadi begini, semuanya itu kita harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum, ya kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu berbeda pendapat tentang satu perkara, seperti tadi itu, pahala bacaan Al-Quran, apakah sampai kepada mayit ataukah tidak? Itu kan ada yang mengatakan sampai, kalangan Hambaliyah, ada yang mengatakan sampai, atau yang lainnya Syafi'iyah sebagian juga mengatakan sampai, tapi sebagian tidak, karena terjadi perbantahan. Coba kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Apakah dalam Quran ada indikasi menyatakan itu sampai? Bagaimana ketika Rasulullah masih hidup? Apakah pernah Rasulullah membacakan Al-Quran kemudian untuk istrinya, untuk anaknya, atau untuk orang lain? Pernahkah Rasulullah praktek seperti itu? Kalau tak pernah, berhenti kita di situ. Adapun orang berbeda pendapat, terserah dia. Setingkat apapun ilmunya, ulamanya katanya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Aman. Nah, ini makanya nanti kita akan berlanjut mungkin 3 episode ini. Iya, 3 episode ini, nggak bisa 2. Supaya nanti clear kita. Kalau kita sudah memiliki frame of thinking, kerangka berpikir, hidayah or dolalah itu, tenang kita. Nggak bingung kita, ada berbeda begini, udah ada frame-nya kita. Udah ada frame-nya. Nah, jadi begitu insya Allah ya. Wallahu a'lam. Silakan dari ibu-ibu mungkin ada? Silakan. Fadol silakan. Atau dari bapak, satu lagi silakan. Mudah-mudahan bukan karena bingung ya. Mudah-mudahan karena faham lah. Ustaz, Afwan, ada silakan Fadol akhi. Terkait dengan Al-Maidah ayat 6 tentang cara berwudu. Iya. Adakah ikhtilaf dalam tata tertib berwudu? Maksudnya di sini kan tertulis basuhlah mukamu lalu tanganmu. Bolehkah kita membasuh tangan dulu baru muka? Itu aja. Mungkin adakah ikhtilaf untuk hal itu, Ustaz? Iya, baik. Yang saya tahu, kalau kita kembalikan kepada Quran dan As-Sunnah, ya, tentang cara berwudu itu, berwudu, subhanallah, itu diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 6, urutannya, basuhlah mukamu, kemudian kedua tanganmu sampai siku, kemudian sapulah kepalamu, lalu basuhlah kakimu sampai mata kaki. Nah, ini kemudian para ulama-ulama yang menggali dalam ilmu fikih, ini disebut dengan tertib, urutan. Dengan demikian tidak boleh dibolak-balik. Ya, tangan dulu baru muka, kaki dulu baru tangan, tak boleh. Harus berurutan. Karena begitu Qur'annya. Ikuti saja apa yang dalam Quran. Muka, tangan, usap kepala, basuh kaki. Beres. Tidak boleh ditukar. Ketika ditukar bertentangan dengan Quran. Berarti dolalah nanti. Wah, alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan katsir pada ya, cukup ya, saya kira ya. Ini saja mungkin di lain waktu kita bertemu lagi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa berada pada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.